Baik, kesempatan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana realisasi pembacaan input analog 8 kanal, kemudian hasilnya akan ditampilkan di LCD, juga nantinya akan dikirim melalui serial TTL atau serial pakai X23 atau serial yang lain ke komputer. Nah, kita lihat ini program yang sudah dibuat kemarin, sudah saya kirim. Nah, sekarang kita akan lihat di sini programnya adalah membaca ADC 8 kanal. Untuk bisa mengaktifkan input analog, kita lihat di sini perintahnya itu adalah config ADC. Config ADC sama dengan single. Ada dua mode, yaitu mode single dan mode satu lagi itu bukan single ya, auto run gitu. Nah, ini kalau single ini nanti dia bekerja pada saat kita panggil perintahnya baru dia bekerja. Nah, kalau auto running itu dia bekerja terus menerus. Nah, jadi memang satu saat kita bisa pilih yang auto running atau yang single. Nah, umumnya kalau ingin sinkron kita gunakan single. Kemudian di sini koma prescalernya auto. Jadi ADC ini bisa bekerja dengan kecepatan tertentu. Nah, umumnya kita bisa pilih menggunakan auto saja, karena nanti compiler ini bascomnya akan menentukan pada nilai prescaler berapa akan bekerja programnya dengan lebih baik gitu ya. Jadi disesuaikan, jadi menyesuaikan sendiri. Kemudian di sini ada perintah start ADC. Nah, jadi maksudnya ADC diaktifkan. Nah, ini bisa juga sebetulnya ADC itu nanti ada start, ada stop. Nah, kalau kita bekerja dengan interrupt, nanti ada start, ada stop ya. Nah, ini nanti kalau sudah dideklarasikan variabelnya, atau bukan variabel, maaf, di sini sudah dikonfigurasi hardware-nya. Nah, kemudian nanti kita harus mendeklarasikan variabel untuk menampung hasil pengukuran dari masing-masing input analog. Nah, kita tahu seperti di foto yang saya berikan di papan tulis itu inputnya 8 kanal, maka 8 kanal itu kita harus bisa menampung 8 buah data ya, data dari input analog. Nah, di sini kalau kita pakai Bascom APR, di sini DIM ya, pakai bahasa basic ini pakai DIM. Dimension ya. Data 1 S word. Data 2 sampai berapa? Sampai 8. Kenapa? Karena nanti input analog itu yang akan kita baca ada 8 buah. Jadi masing-masing input datanya disimpan di variabel data 1 sampai data 8. Nah, di sini S word. Nah, kenapa word? Karena input analog ATmega 16 itu 10 bit. 2 pangkat 10 itu besar, nilainya dari 0 sampai 1023. Nah, kalau kita misalkan tulis di sini S byte, maka kalau byte itu 255 ya. Jadi tidak cukup, maka ini S word ya. Kalau word ini 2 pangkat 12, kalau byte 2 pangkat 8. Kemudian setelah kita mendefinisikan atau mendeklarasikan variabel data 1 sampai data 8, nah kita mulai dengan membuat tampilan awal. Nah, dengan judul baca ADC 8 input ya, kemudian di delay dulu wait 2000 milisecond, kemudian nanti design by Rizal misalkan. Tunggu lagi. Nah, baru di sini ada proses pengulangan. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana memanggil perintah konversi sinyal analog ke digital menggunakan basic compiler ini. Maka saudara kalau perhatikan di sini data 1 sama dengan get ADC. Jadi perintahnya itu get ADC.
Nah, dalam kurung ini 0, berarti karena 0. Kita tahu kalau port A itu ada port A0 sampai port A7. Nah, ya, jadi kalau misalnya sebelah kanan ini 1, 2 sampai 7, berarti ini port A0 sampai 7. Nah, masing-masing itu disimpan di data 1, 2 sampai 8. Ya. Jadi kalau di get ADC-nya ini kalau ditulis dari 1 sampai 8 pasti salah yang ke-8 karena memang dari 0 kita harus memanggilnya ya. Dan kalau kita menamakan variabel bebas saja. Ya, jadi ini data 1 sampai 8 atau bisa saja data 0 sampai data 7. Kemudian kalau kelompok yang di atas ini adalah perintah untuk mengambil nilai hasil pengukuran ADC atau konversi dari analog ke digital, masing-masing disimpan ke data 1 sampai 8. Nah, kelompok selanjutnya itu adalah menampilkan hasil pembacaan sinyal analog. Ya, masing-masing ditempatkan pada LCD baris pertama, kolom kedua LCD data 1. Nah, kolom kedua 2 ya, 2,2 di sini data 2 dan selanjutnya. Jadi ini menampilkan di LCD. Ya, ini sengaja saya kelompokkan supaya saudara gampang memahaminya bahwa kelompok di atas ini untuk membaca nilai ADC-nya disimpan di masing-masing variabel data 1 sampai data 8. Yang kedua menampilkan di LCD. Nah, jadi nanti bisa nggak selang-seling. Data 1 get ADC 0, kemudian di bawahnya locate. Nah, itu bisa saja. Hanya kalau nanti diselang-seling ini saya khawatir saudara memahaminya lebih susah gitu ya. Kalau ini kelompokan ya lebih mudah. Selanjutnya data tadi di samping sudah ditampilkan di LCD, kita kirim ke komputer melalui serial port ya. Nah, print data ADC 0, data 1. Nah, nanti akan kita lihat hasil pengukuran dengan ADC yang ada di microcontroller itu hasilnya juga bisa dibaca di komputer ya. Nah, jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai bagaimana kita membaca nilai-nilai sinyal analog dengan ADC yang ada di port A0 sampai port A7, dikirim ke LCD, ditampilkan, kemudian dikirim juga ke komputer. Nah, jangan lupa di komputer itu nanti harus kita jalankan program terminal emulator atau misalkan ada hyper terminal ya. Ada berbagai macam, nanti akan saya tunjukkan 2 buah terminal emulator yang ada di komputer saya. Nah, untuk melengkapi praktek ini secara hardware kita harus punya dulu ini adalah 8 buah potensiometer. Jadi ini potensiometer 8 buah. Ini 5 kilo ohm atau 10 kilo ohm boleh saja. Kemudian ini terminal untuk dihubungkan dengan microcontrollernya. Nah, kita lihat sekarang hardware-nya. Nah, ini kita hubungkan ke port A. Nah, port A ada di sini. Ya. Nah, ini port A. Ya, ini ada port A. Sedangkan untuk LCD-nya pakai port B. Nah, kita coba, tadi programnya sudah di-download. Jadi programnya sudah di-download, kemudian kita akan coba ya, baca. Nah, ini sudah ada nilai 48 ya. Ini nggak stabil karena kalau kita bicara menggunakan microcontroller dan membaca sinyal analog, kita harus punya tegangan referensi yang sangat stabil ya, supaya hasilnya nanti stabil juga. Kalau di sini ada fluktuasi ya, 49, 53 gitu, itu masih dalam ya, katakanlah untuk percobaan tidak masalah. Tapi kalau dalam penggunaan sesungguhnya itu nanti kita harus menggunakan tegangan referensi yang sangat stabil supaya tidak ada variasi
naik turun tegangan pada saat kita menampilkan atau memproses datanya untuk keperluan lebih lanjut. Nah, kita perhatikan sekarang, kita putar potensiometernya. Nah, ini saudara lihat ini ya, 1023 ya. Kemudian coba yang sebelah kiri ya, 1023. Kemudian sebelah kanan 1023. Kemudian di sini 1023. Nah, jadi ini 1023 itu adalah nilai maksimum hasil pengukuran dan dikonversi ke bilangan digital ya. 10 bit, dan kita kalau sekarang melihat nilainya ini adalah nilai dalam bentuk desimal 1023. Nah, kalau misalkan kita kembalikan lagi ke minimal, nah ya, ini kembalikan ke minimal ya, ini harusnya 0 ini tuh ya. Jadi ini harusnya 0 semua. Nah, karena ini kondisinya kurang ideal, jadi penampilannya tidak dari 0 sampai 1023 ya. Tapi untuk sementara ini karena tidak digunakan untuk perangkat kontrol, ada variasi nilai tertentu, ini dibiarkan saja dulu ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini adalah yang paling kiri atas ya, ini maksimumnya. Nah, misalkan kalau saudara menginginkan bahwa ini sebetulnya tegangannya itu 0 sampai 5 volt ya. Kalau tegangan DC-nya kan 0 sampai 5 volt, kan saudara lihat di postingan saya di WA itu 0 sampai 5 volt PCC itu. Nah, kita ingin menampilkan di sini bukan 0 sampai 1023 tapi 0 sampai 5. Nah, itu tinggal 1023 dibagi dengan konstanta tertentu. Ya. Jadi nanti caranya si 1023 dibagi 5. Nah, berapa nilainya? Ya, katakanlah 220 misalkan, atau 200 saja. Nah, maka nanti yang 1023 itu hasil di sini hasil pengukuran di sini tinggal dibagi dengan ya. Jadi di sini ditulis saja data 1 sebentar. Data 1 sama dengan data 1 dibagi 200 gitu. Nah, gitu ya. Nanti ini akan ditampilkan di sini tidak dari 0 sampai 1023 tapi pasti hasil dari pembagian 200-nya pasti ada gitu. Jadi 0 sampai 5 volt gitu. Ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, sekarang kita mencoba untuk memperhatikan hasil konversi ya. Tadi ditampilkan di LCD ya, jadi ini tampilkan di LCD. Sekarang ingin juga kita melihat hasilnya di komputer. Nah, di komputer. Nah, kalau kita ingin lihat di komputer, pertama downloader ini kita set ke serial ya. Sedangkan selanjutnya kita akan mencoba menjalankan simulator. Nah, ini simulatornya, simulator terminal ya, ya. Jadi angka-angka yang ada di sini pasti sama dengan yang ada di LCD ya, karena datanya sama ya. Datanya kan sama tadi yang dikirim dari sini ya. Nah, ini jadi data ini yang dikirimkan ke LCD itu kurang jelas ya. Data ini yang dikirimkan ke LCD, data 1 sampai 8. Nah, kemudian yang dikirimkan ke serial juga ke komputer adalah datanya sama. Data 1 sampai 8. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalau kita menggunakan terminal emulator, ini bawaan Bascom ya. Jadi ini bawaan Bascomnya ya. Ini bawaan Bascom. Kita juga bisa melihat
terminal emulator ini yang produk lain ya. Nah ini kalaupun dimatikan, nah jadi ini untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa kita tidak butuh lagi program Bascom FPR-nya, kita gunakan, nah ini ya, program yang lain, terminal emulator ya. Kalau di Windows yang versi dulu ada hyperterminal ya. Nah kalau ini terminal P1.9b. Nah di sini sudah kelihatan komportnya berapa. Komportnya di nomor 2. Baud rate-nya tadi baud rate-nya 9600. Kalau ini salah nanti hasilnya pasti akan salah juga. Nah jadi kita harus set sesuai dengan konfigurasi di hardware dan di softwarenya. Jadi ini konfigurasi ini mengikuti softwarenya. Kita connect. Nah ini langsung kelihatan hasilnya. Jadi program Bascom sudah tidak dipakai. Sekarang kita bisa lihat bahwa hasil yang ada di LCD ini akan sama dengan yang ada di komputer. Nah ini adalah dasar yang paling sederhana kita memanfaatkan microcontroller ini ya, microcontroller ini untuk pengukuran tegangan. Kalau dalam hal ini disimulasikan dengan potentiometer ya, pengukuran tegangan yang nantinya ditampilkan di LCD, kemudian hasilnya dikirimkan juga ke komputer ya. Nah jadi untuk sementara saya mendemokan program yang kemarin dibuat itu secara hardware seperti ini. Untuk selanjutnya nanti akan saya berikan tambahan bagaimana hasil yang proses oleh Sysmin ini dikirim ke komputer, kemudian kita akan mencoba menggunakan alat tambahan yang berupa modem radio ini, modem radio ya, data modem radio ya. Jadi modem yang memang digunakan untuk data. Nah itu nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya ya. Untuk sementara yang saya jelaskan untuk video ini sampai di sini saja.